Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Ahli ilm ki syikayat. Ada keluhan tentang ahli ilmu. जो पढ़े लिखे हैं उनकी ये भी हालत है कि जो मुंह में आया बैक दिया, जो कलम में आया लिख दिया. Jadi orang yang ada nisbah dengan ilmu, santri, ustadz atau tablik, harkun, itu penyakit yang ada pada kita-kita ini. Setiap kita ingin ngomong, langsung kita keluarkan dari mulut kita. Setiap kita menulis, sekarang adanya medsos, langsung kita tulis, langsung kita respon, langsung kita jawab. उससे कोई बहस ही नहीं कि दूसरे को उससे तकलीफ होगी, tanpa ada pembahasan, pemikiran. Saya kalau ngomong omongan ini, saya kalau jawab ucapan orang itu, kalau saya nulis, kalau saya WA, kira-kira menyakitkan perasaan orang enggak? Pikiran itu enggak ada. Nulis aja, ngomong aja, asal jawab aja, asal bunyi aja. Tanpa mikir apa yang saya jawab, apa yang saya ucapkan ini menyakitkan perasaan orang apa tidak. Uski fikri hi nahi कि अपने से किसी को तकलीफ ना पहुंचे. Tidak ada pemikiran dalam diri kita. Satu topik, jangan sampai orang lain sakit gara-gara saya. Sama orang lain aja nggak boleh, apalagi sama ustadz. Sama orang muslim umum nggak boleh menyakiti orang lain, apalagi menyakiti perasaan ustadz. Joji me ayah kerja, ini penyakit. Apa yang ada pada nafsu kita, ada yang ada pada diri kita, itu yang kita lakukan. Padahal wa ma ubari nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Nabi Yusuf sendiri yang bilang, saya juga orang yang tidak bisa terlepas daripada bisikan-bisikan nafsu. Dan nafsu amarah ini selalu mengajak kita pada perbuatan dosa. Jadi jangan sangka baik sama diri kita. Kita udah jadi santri, kita udah jadi ustadz. Jadi apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita tulis itu benar semuanya, nggak boleh. Ghor fikir kanan nih, ini penyakit. Kita nggak ada fikir, nggak ada evaluasi dalam tindakan kita. Besi halat azadi or befikri. Ini keadaan secara umum, sepertinya hidup ini merdeka, merdeka ngomong, merdeka mengucapkan, merdeka menulis. Talibul ilm, wahai para santri-santri, apni islah ki fikir kijiye. Hendaknya masing-masing kita fikir untuk islah diri. बेफिक्री बहुत buri syai'. Karena orang yang hidup tanpa fikir, orang yang ngomong tanpa fikir, ini perkara yang sangat buruk. Isi guna berte chale jate. Orang yang tanpa fikir akan terus
berbuat dosa dan terus akan menambah dosa-dosa dia. Karena dia nggak pikir bahwa apa yang dia lakukan itu perbuatan dosa. Nanti tiba-tiba ketahuan, ketangkap. Nah, sudah lama berbuat begitu. Tapi fikirnya nggak digunakan, syahwatnya, nafsunya yang digunakan, fikirnya nggak digunakan, akal sehatnya nggak digunakan. Bahwa saya buat gini haram, saya buat seperti ini neraka, saya buat seperti ini akan hina nanti saya. Itu nggak digunakan pikirannya, dinikmati terus nafsunya, syahwatnya. Siang-siang tidur, और गुनाह के बढ़ने से दिल बेहिस हो जाता है. Kalau kita sering berbuat dosa, terus berbuat dosa tanpa sadar itu dosa, dan tanpa sadar bahwa dosa itu menyebabkan kemurkaan Allah, akhirnya karena seringnya berbuat dosa, akibatnya apa? Hati kita mati, hati nggak udah punya perasaan lagi. Coba cubit kakimu, cubit tangan, cubit keras, sakit ya? Sakit nggak? Karena hidup itu ada rumnya. Tapi kalau orang sudah kena sakit beri-beri, mati itu kulitnya di situ. Ditusuk jarum pun nggak sakit. Demikianlah dosa ini menyebabkan matinya hati. Kalau hati sudah mati, nggak ada rasa lagi. Bahwa saya berbuat dosa ini yang menyebabkan neraka. Neraka itu 70 kali lipat panasnya daripada api. Nggak ada rasa seperti itu, nggak ada lagi. Terus hari-hari buat dosa. Fir aceh duri kita misbi nehi rehti. Kalau hati sudah mati, nggak bisa bedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang Allah ridhoi, mana yang Allah murkai. Nggak bisa dibedakan lagi. Mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. इसलिए हर वक्त अपने नफ्स की देखभाल और निगरानी में लगा रहना चाहिए. Untuk itu setiap saat kita kontrol nafsu kita, awasi. Dia bilang lihat sana, haram atau tidak? Kalau haram jangan lihat, awasi. Nafsu bilang pegang itu, kok suruh saya pegang yang haram? Nafsu bilang kok ngomong ini, gibah itu, kok suruh saya gibah kan? Haram itu. Jadi setiap saat kita kontrol nafsu kita. Kerenge, begitu. Menjadi orang soleh begitu, kontrol nafsu kita. Jangan setiap mau sesuatu langsung dikerjain. Apa yang mau dibuat ini diridhoi Allah atau tidak? Apa yang mau saya buat ini baik apa buruk? Halal apa haram? Kontrol setiap saat. Hatta ke दीनदार को दुनिया में दीन का रंग दिखाकर मुब्तला करता है. Sekarang musibah ini banyak terjadi. Buat untuk nafsu, tapi diperlihatkan seakan-akan buatnya untuk Allah. Buat dunia, tapi seakan-akan agama. Ini pesantren nih, kelihatannya kan agama. Tapi kalau hati kita sudah penuh dengan dunia, ini pesantren dunia sudah, walaupun zahirnya kelihatan agama, tapi karena hati kita semuanya sudah cenderung pada dunia, bukan agama lagi ini pesantren. Menghafal Quran zahirnya agama tuh, tapi kalau hati sudah cinta dunia, hati sudah cenderung kepada dunia, maka menghafal Qurannya jadi dunia. Berhal nigrani kesah zururat he. Untuk itu penting sekali kita kontrol apa? Kontrol nafsu kita.
Nafsu ini pengen dipuji, nafsu itu nggak mau ditegur, nggak mau dicaci, nggak mau dimaki. Kalau dipuji, wah nafsu dia gembira dia. Tapi kalau ditegur, kalau dicaci, dimarahi, nafsu itu kecut. Nah, jangan begitu, ya kan? Dipuji jangan mau, karena dia belum tahu kita punya aib. Karena Allah tutup aib kita, maka orang hanya lihat kebaikan kita. Padahal kebaikan kita cuma satu, aib kita 99. Jadi kalau dipuji jangan mau. Jangan kau puji saya, kau tidak tahu siapa saya tahu saya siapa. Tapi kalau kita dimarah, kita dicaci, kita ditegur, kita dinasihati, kita terima. Bahkan lebih banyak lagi keburukan yang belum diketahui oleh orang itu kepada saya. Harusnya kan begitu. Sallallahu ala khairu sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa barak wasallam. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta al-ardha binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.